Buat yang masih bertanya-tanya, akan gua kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian suka ngerasa nggak sih? Kalau baru pindah ke suatu tempat, suka ada hawa yang beda di tempat itu. Apalagi kalau tempatnya udah lama nggak berpenghuni. Nah, sebelum kita mulai cerita, kenalin dulu guys. Nama gue Supedi, biasanya dipanggil Mang Supi. Gue mau cerita pengalaman hidup yang paling mengerikan sepanjang hidup gue kerja bareng sama orang. Peristiwa ini terjadi di tahun 2000-an awal, masa dimana gue lagi ganteng-gantengnya tuh kayak ada Peter Pan. Ang. Pada saat itu gue kerja jadi salah satu karyawan di rumah konveksi jahit gitulah yang berada di Jakarta. Di sana gue bertugas sebagai OB atau penjaga rumah yang sehari-hari beberes dan jagain lingkungan rumah itu tetap aman dan tentram. Tapi sebelum kita pindah ke Jakarta, rumah konveksi ini awalnya berada di Cirebon. Karena pemiliknya pindah ke Jakarta, otomatis rumah jahitnya juga ikut deh ke Jakarta. Gue dan beberapa karyawan yang udah lumayan lama kerja sama beliau diangkut juga lah ke sana. Awal pindahan ke Jakarta, gue senang banget karena rumah yang dipakai di sini itu lebih luas dan kota banget lah. Mau main kemana-mana juga gampang. Nah, di rumahnya ini ada ruangan luas yang dijadikan tempat buat produksi gitulah. Ada meja jahit berjejer panjang menuhin ruangan. Di setiap meja masing-masing di atasnya ada lampu gantung warna kuning. Terus di ruangan lain ada yang dijadiin gudang dan kamar untuk ditinggali karyawan yang rumahnya jauh dari Jakarta. Di minggu-minggu pertama pindahan, semua baik-baik aja. Singkatnya, sebulan setelah pindah, mulai ada yang janggal nih sama salah satu karyawan perempuan di sini. Sebut aja namanya Ika. Dia ini perantau dari Cirebon, yang kebetulan tinggal di mes yang disediain sama owner kita. Ika ini dikenal sebagai orang yang ramah, baik ke semua orang dan suka berceloteh gitulah. Nah, yang bikin aneh tuh, sama Neng Ika ini ternyata tanpa disadari, selama sebulan full dia di sini, jarang banget tuh dia kelihatan ngobrol sama temennya, bercanda bareng atau bahkan cuma sekedar makan bareng aja. Ika setelah pindah jadi lebih banyak menyendiri, tatapannya kosong, gak banyak senyum, dan kelihatan kayak mayat hidup. Gue juga baru sadar ini ketika salah satu karyawan yang suka centil ke cewek-cewek lagi nyeletuk pas makan siang. Si Ika jadi sombong, pas pindah ke Jakarta. Udah jarang dia ngobrol-ngobrol lagi sama aku. Padahal dulu mah tiap hari bercanda terus kita. Gue yang denger itu juga jadi ikutan sadar. Lah iya juga ya, biasanya dia tiap ketemu nyapa gue terus. Ini udah gak pernah sama sekali, kata gue dalam hati. Sampai suatu malam sekitar jam 11 malam, gue lagi ngecekin beberapa ruangan buat mastiin semua mesin dan segala alat yang dipakai udah diberesin sama karyawan. Gue keliling rumah tuh, semua karyawan udah pulang, gudang udah kosong, halaman depan juga sepi. Tapi gue kayak masih dengar suara mesin jahit yang nyala nih dari ruang kerja. Gue pikir mungkin masih ada yang lembur kali ya, ngejar target. Biasanya gue kalau ada yang lagi lembur suka nyamperin mereka buat sekedar nyapa dan ajak ngobrol sebentar aja biar nggak ngantuk. Karena gue penasaran siapa yang lagi lembur, gue akhirnya nyamperin dong ke ruang kerja. Posisi ruang itu kayak kelas di sekolah-sekolah gitu. Jadi meja yang berjejer ini menghadap ke depan, dan yang kerja biasanya membelakangi pintu. Gue lihat dari ventilasi, ruang kerjanya kok gelap, tapi suara mesin jahit tuh nyaring dari dalam sana. Aneh juga. Tapi akhirnya gue buka juga tuh pintu ruang kerja karena penasaran. Pas dibuka, suasana di dalam ruangan tuh udah gelap. Semua lampu mati, kecuali satu meja di paling depan sebelah kiri. Satu lampu kuning menyala terang. Mesin jahit di bawahnya bunyi nyaring. Dan ada perempuan yang lagi duduk di sana. Wajahnya nggak kelihatan, tapi dia cuma duduk diam aja di mejanya. Gue nelen ludah. Firasat gue sejujurnya udah nggak enak di sini. Gue coba cek HP dan ternyata udah jam 12 kurang 10. Waduh, ngapain ya orang jam segini masih kerja aja? Mana gelap-gelapan? Sembari nyamperin, gue coba panggil tuh. Mbak, kok belum pulang? Masih banyak kah kerjaannya? Pelan-pelan gue maju ke tempat duduknya. Tapi yang ditanya nggak ada jawaban. Sementara mesin jahit terus bunyi. Semakin dekat langkah gue sama perempuan ini, gue semakin ngerasa ada yang nggak beres. Suara mesin jahitnya juga aneh. Kayak bukan nusuk ke kain, tapi... Astagfirullah, Mbak! Darah mengalir deras dari tangan Ika yang terjahit mesin. Iya,
Itu ternyata Ika. Tangannya ada di bawah mesin jahit yang masih jalan. Meja yang awalnya warna coklat itu sekarang udah jadi warna merah. Gue panik bukan kepalang dan langsung berusaha buat lepasin tangannya yang masih nyangkut di bawah mesin jahit. Terus lari-lari manggil karyawan yang tinggal di sana buat minta pertolongan. Singkat cerita, setelah tangan Ika berhasil diobatin, dia dipindahkan ke kamar kosong sendiri. Owner kita minta gue secara personal buat selalu jagain dia. Sering-sering ditengokin, takutnya butuh apa-apa. Kejadian yang menimpa Ika ternyata nggak cuma sampai di situ aja, guys. Ada suatu malam setelah kejadian itu, sekitar jam 1 malam, gue dengar ada suara nangis dan kayak ada suara benturan gitu dari dalam kamarnya. Mau nggak mau, gue cek lah tuh ke kamarnya. Ini lama-lama job desk gue udah merambat sekalian jadi Ghostbuster aja, anjay. Nah, pas gue cek ke kamarnya, si Ika ini ternyata lagi berdiri ngebelakangin pintu sambil ngebenturin kepalanya ke tembok kamar gue. Allah Akbar! Kenapa lagi coba nih makhluk? Refleks, gue langsung masuk dan nyetopin dia deh tuh. Kita ngobrol bentar, walau respon dia cuma dengan tatapan kosong aja sih. Abis itu, gue tuntun dia biar balik tidur di kasur. Besoknya, gue langsung lapor lagi deh tuh ke Nyonya Owner. Terus respon dia tuh malah nyuruh gue ikat Ika ke kasur, biar nggak nyakitin diri sendiri lagi sambil coba cari orang pintar di sekitar sini buat ngatasin permasalahan ini. Setelah mendaki gunung, lewati lembah, ala Ninja Hattori, akhirnya gue nemu ustadz yang kata orang-orang mah jago lah ngatasin masalah beda alam. Gue pun manggil beliau buat datang ke tempat kerja kita dan ketemu sama Ika. Ustadz itu kemudian ngeruqyah Ika dengan segala ritual ini itunya. Dan prosesnya lancar-lancar aja. Ika diem aja, sama sekali nggak berontak, dan tatapannya juga kosong. Paling kadang melotot ke arah Pak Ustadz yang lagi ruqyah. Setelah ruqyah selesai, Ika kita kembaliin ke kamar buat istirahat. Gue udah ngerasa lega tuh di situ, karena berpikir kalau masalahnya udah beres. Selama sehari 2 hari pertama, semua normal-normal aja sih. Nggak ada suara tangisan lagi, atau suara benturan kepala dia ke tembok kamar. Tapi Ika masih suka kelihatan kosong. Buat meyakinkan diri sendiri kalau semuanya udah beres, gue akhirnya ngecek ke kamarnya. Niatnya sih sekalian ngecek ke area lain sebelum gue balik tidur di kamar. Setelah gue sampai di depan pintu kamar Ika, gue sempat diem sebentar. Nggak percaya sama apa yang gue lihat. Gimana enggak? Gue lihat Ika melayang di atas kasur dan ngeluarin suara kayak lagi kesakitan gitu. Karena gue panik, gue panggil-panggil lah tuh dia. Ika! Ika! Astagfirullah! Allah Akbar! Gue manggil-manggil dia sambil berusaha buat buka pintu yang kayak kekunci dari dalam. Karena nggak berhasil juga tuh pintu dibuka dengan segala cara, akhirnya gue langsung lari buat manggil bantuan. Pak, kata gue teh, apalagi nih cuy. Setelah gue balik dengan beberapa karyawan yang emang tinggal di mes sana, si Ika udah lagi duduk di pinggir kasur dengan tatapan kosong dan sesekali ketawa. Ketawa? Lu bayangin, tuh rambut acak-acakan, badan kurus, kantong mata hitam, tatapan kosong, terus ketawa-tawa. Malam itu juga Nyonya ikut saksiin keadaannya. Karena ngerasa nggak bisa kayak gini terus, dia nyuruh gue lagi buat nyari orang pintar yang lain. Besoknya, gue coba cari orang pintar lain yang paling pintar, biar sekalian deh tuh dibersihin bener-bener. Setelah gue tanya-tanya warga sekitar, dapatlah gue informasi soal Ki Jaung. Katanya beliau udah biasa ngadepin masalah kayak begini, dan paling sakti lah pokoknya di daerah situ. Satset, langsung gue bawa deh tuh si Ki Jaung ke kamar Ika. Beliau datang dengan segala perlengkapannya. Saat baru melangkahkan kaki ke kamar Ika, Ki Jaung langsung merasakan hawa ancaman dari makhluk yang tinggal di dalam tubuh Ika. Beliau langsung ngambil sebuah wadah dan pisau dari tas yang dia bawa. Dia juga minta supaya lampu kamarnya dimatiin dan diganti pakai lilin. Terus, yang bikin gue kaget adalah Ki Jaung ngambil pisau ini dengan sangat yakin dan langsung digores ke lidahnya sendiri. Jadi darah yang mengalir dari lidahnya itu ditampung di wadah yang udah dia bawa. Abis itu darahnya dia dipercikan ke arah Ika dan beberapa area kamar kayak tempat tidur dan sudut kamar. Respon Ika setelah kena cipratan darahnya tuh langsung teriak-teriak histeris. Sampai harus dipegangin sama beberapa orang supaya nggak melakukan hal yang bahaya. Setelah hari itu, besoknya Ika udah nggak pernah ngalamin hal-hal aneh lagi. Begitupun karyawan kita yang lain. Tapi Ika nggak pernah terlihat sama lagi. Kesadarannya kayak hilang separuh, tatapannya masih kosong, dan lebih banyak diam. Karena secara nggak langsung, hal ini mempengaruhi kinerjanya di rumah konveksi. Akhirnya Nyonya mutusin buat memulangkan Ika ke kampung halamannya. Ika akhirnya pulang ke kampung halamannya, dan hingga saat ini kita nggak pernah lagi dengar kabar dari dia. Teror di rumah jahit pun udah nggak ada. Semua kembali normal. Setelah kejadian itu juga, nggak lama gue resign dari sana dan mutusin buat buka warung kopi aja di kampung dengan hasil uang tabungan dari gaji yang gue dapet selama kerja di sana.
Gue tahu cerita ini kedengaran ekstrim banget dan kayak film horor. Tapi dulu sebelum ngalamin kejadian mengerikan kayak gini juga, gue pikir hal-hal ekstrim ini cuma ada di film horor aja. Ternyata enggak. Memang sebaiknya kita jangan pernah nyepelin segala sesuatu yang berbau goib ya guys ya. Karena kita nggak pernah tahu sejauh mana mereka bisa menyinggung hidup kita. Kalau bisa selalu sopan dan berperilaku baik ke semua tempat yang baru dikunjungi. Jangan lupa benteng ibadah dan jaga mental kita selalu positif ya. Segitu dulu cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. See ya. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.